Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indiani Magmun Hariri dari kelas E5 Program Studi Manajemen. Saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sumber Daya Manusia tentang konsep perencanaan tenaga kerja. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua hakikat dan makna konsep perencanaan tenaga kerja, 3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang terakhir, tujuan, fungsi, dan prinsip konsep perencanaan tenaga kerja. Latar belakang. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu kebutuhan pokok dalam setiap organisasi atau perusahaan, dan ditangani oleh suatu unit khusus yang dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Karena sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan hidup atau matinya sebuah organisasi, baik organisasi bisnis maupun sosial. Oleh karena itu, jika sebuah organisasi atau perusahaan mengharapkan terus berkembang, mengalami kemajuan dan perbaikan secara berkelanjutan, harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan sumber daya manusia, melalui sebuah perencanaan yang komprehensif dan sistematis serta dinamis. Hakikat adalah sebuah penjaminan tentang sistem pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia agar ada kepastian keberlangsungan organisasi atau perusahaan dalam berbagai situasi dan kondisi yang berubah serba cepat. Perencanaan merupakan sebuah keinginan kuat dari suatu organisasi atau perusahaan untuk memberikan jaminan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, tentang pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas. Anwar Prabu Mangkunegara merumuskan bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan pengembangan, pengimplementasian, dan pengendalian kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan perencanaan organisasi agar tercapai jumlah pegawai, penempatan pegawai, dan manfaat secara ekonomis. Faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu ada rencana strategi. Ini merupakan acuan utama bagi sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan aktivitas atau bisnisnya. Kebutuhan sumber daya manusia pun dalam waktu tertentu di masa depan tergambarkan di dalamnya. Kapan harus merekrut, untuk keperluan apa, dan pada jenis apa. Yang kedua, kebijakan baru perusahaan atau organisasi. Kebijakan baru lahir saat ada perkembangan baru yang perlu diikuti dan dipenuhi, yang sebelumnya tidak terprediksi dalam rencana strategi. Ketiga, pendanaan. Ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, maka dapat dibuat skala prioritas kategori pegawai yang harus direkrut. Kemudian yang keempat ada rencana produksi, 5. Produk baru, dan terakhir struktur organisasi dan tata kelola struktur organisasi. Kemudian faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar lingkungan organisasi. Di antaranya, yang pertama kebijakan pemerintah, 2. Sosial budaya, 3. Geografis, 4. Teknologi, 5. Lembaga pendidikan, 6. Kebijakan luar negeri, 7. Pesaing, dan 8. Demografi atau dinamika kependudukan. Secara umum, perencanaan sumber daya manusia bertujuan mempertemukan ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan pegawai pada suatu organisasi atau perusahaan, baik secara kualitas maupun kuantitas untuk suatu periode waktu tertentu dalam upaya menghindari krisis kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan. Fungsi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, sebagai acuan atau pedoman bagi perusahaan melalui departemen atau divisi sumber daya manusia dalam manajemen kepegawaian, terutama melakukan rekrutmen dan penyediaan pegawai.
Kedua, sebagai sumber instrumen atau alat kontrol dalam pengendalian manajemen kepegawaian, termasuk pengadaan dan penyediaan pegawai, baik kualitas maupun kuantitas. 3. Sebagai acuan dalam membuat estimasi kebutuhan pendanaan dan fasilitas lain yang terkait dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan kebijakan organisasi atau perusahaan. 4. Sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terkait dengan pengadaan atau penyediaan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Evaluasi memiliki makna memastikan apakah tujuan perencanaan sumber daya manusia tercapai atau tidak. Hasil evaluasi berfungsi juga sebagai umpan balik atau feedback untuk penguatan yang sudah baik dan perbaikan untuk yang belum benar. Prinsip perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, harus sistematis dan logis. Memiliki langkah dan tata aturan yang lazim dipakai, disusun berdasarkan data dan informasi yang valid dan masuk akal, tidak dikira-kira atau direkayasa tanpa data. Dengan demikian, maka dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dipahami oleh siapa saja yang memerlukannya. Yang kedua, harus komprehensif. Harus mencakup berbagai hal yang berkaitan agar cakupannya luas dan menyeluruh. Hal tersebut supaya tidak terjadi kondisi yang parsial yang akan mengakibatkan kerugian perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia yang komprehensif akan memberikan penjaminan efektivitas ketersediaan pegawai secara berkelanjutan. 3. Futuristik. Untuk antisipasi masa depan dengan mempertimbangkan masa lalu dan masa kini. Antisipasi dibuat berbasis kecenderungan yang diperoleh dari hasil analisis data dan informasi yang tepat. Oleh karena itu, perencanaan harus mampu menggambarkan situasi masa depan yang menjadi kebutuhan perusahaan. 4. Dinamis. Perencanaan sumber daya manusia harus memiliki kelenturan yang tinggi agar mudah beradaptasi dalam penyesuaian dengan perubahan dan ketentuan perusahaan. Terakhir, efektif dan efisien. Sesuai dengan prinsip ekonomi dan perencanaan sumber daya manusia, harus efektif dan efisien, atau harus tepat mencapai sasaran dan tujuan dalam mendukung perusahaan untuk menjamin ketersediaan pegawai dengan memanfaatkan biaya seminimal mungkin secara proporsional.